Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Asmalita, anggota rekan saya Ninti, Trestiani, dan Aji Rizky akan menjelaskan tentang media berbasis jaringan. Baiklah, pertama tentang konsep media berbasis jaringan itu dapat kita ketahui ya bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita mengibaratkan bahwa jaringan itu adalah seperti makanan pokok, sama seperti nasi, adalah kebutuhan kita sehari-hari, apalagi itu di kalangan pendidikan maupun pekerjaan. Nah, di sini konsep media berbasis jaringan. Media berbasis jaringan ini berbasis internet, e-learning. Dalam paradigma pembelajaran tradisional, proses belajar mengajar itu biasanya berlangsung di dalam kelas dengan kehadiran guru di dalam kelas dan pengaturan jadwal yang kaku, di mana proses belajar mengajar hanya bisa berlaku pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Peran guru sangat dominan dan juga bertanggung jawab atas efektivitasnya belajar mengajar, dan guru juga menjadi sumber belajar yang dominan. Nah, dengan adanya media berbasis jaringan ini sangat membantu proses belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Apalagi seperti sekarang ini terjadinya COVID-19. Nah, sehingga jaringan atau media berbasis komputer atau teknologi sekarang sangat dibutuhkan karena pembelajaran itu dilakukan secara online. Kemudian tidak banyak tentang konsep sekarang jenis-jenis media pembelajaran berbasis itu jaringan. Nah, jaringan internet ini ialah jaringan komputer, tetapi jaringan komputer belum tentu internet. Nah, mengapa seperti itu? Jaringan sekelompok komputer yang bersifat terbatas disebut dengan jaringan lokal atau local area atau LAN. Internet merupakan jaringan yang terdiri atas ribuan bahkan jutaan komputer, termasuk di dalamnya jaringan lokal yang berhubungan melalui saluran satelit, telepon, kabel, dan jangkauan mencakup seluruh dunia. Jaringan ini bukan merupakan suatu organisasi atau institusi, sifatnya bebas karena itu tidak ada pihak yang mengatur dan memilikinya. Internet lahir pada masa perang dingin sekitar tahun 1969. Digunakan pertama kali itu untuk keperluan militer. Jaringan itu menghubungkan antar komputer di daerah-daerah vital dalam rangka mengatasi masalah jika terjadi serangkaian nuklir. Nah, jaringan komputer ini berkembang sangat pesat dan dipecah menjadi dua bagian, Milnet dan AlphaNet. Milnet itu digunakan khusus untuk keperluan militer, sedangkan AlphaNet itu digunakan untuk keperluan non-militer, terutama perguruan tinggi. Nah, kemudian sejarah internet teknologi pada awalnya digunakan hanya untuk keperluan pertahanan yang dirintis oleh lembaga riset Departemen Pertahanan Amerika. Nah, lembaga riset tersebut menginginkan agar komputer-komputer yang ada dapat saling berhubungan satu dengan yang lain untuk kepentingan militer. Sistem jaringan komputer yang dimiliki oleh lembaga riset ini juga berhubungan dengan kalangan universitas dengan harapan jaringan komputer ini dapat semakin besar dan berkembang. Kira-kira pada pertengahan tahun 1970 itu salah satu universitas yang bekerja sama dengan lembaga riset Departemen Pertahanan Amerika, yaitu Stanford University. Melalui standarisasinya, jaringan komputer tersebut bisa menjadi sebuah protokol atau pengaturan hubungan antar komputer. Nah, fasilitas internet berikut adalah layanan disediakan oleh internet yang berbasis pada protokol TCP atau IP, www atau World Wide Web. Layanan ini juga layanan sering kita gunakan. www ini menggunakan protokol yang digunakan HTTP, Hypertext Transfer Protocol. File transfer, mengirimkan filenya. Dan ada juga remote login, telnet, memungkinkan bahwa penggunaan komputer dapat melakukan login ke dalam suatu komputer di dalam jaringan ketika ia melakukan telnet. Nah, secara tidak langsung kita telah menjadi pengguna yang sah dari komputer tersebut. Dan juga ada elektronik atau email. Nah, email, kemudian ada lagi NVS, Network File System,
Ada juga remote execution, memungkinkan penggunaan komputer itu untuk menjalankan suatu program di komputer yang lain. Jaringan-jaringan internet dan juga jaringan yang terutama adalah jaringan data, kayak jaringan data, jaringan wifi juga termasuk jenis-jenis dalam jaringan. Kemudian fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis jaringan. Manfaatnya sangat banyak ya. Pertama, membantu meringankan beban kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu udah real banget bahwa dia itu membantu kebutuhan kita sehari-hari dan membantu kerja dan berjalannya pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kelebihannya di sini bahwa memungkinkan setiap orang dimanapun kapanpun untuk bisa mempelajari apapun. Nah, dengan adanya jaringan itu, apalagi jaringan internet itu memungkinkan kita mau belajar dimanapun kapanpun, kita bisa mengakses ilmu, mengakses apapun bisa kita melalui jaringan internet. Kemudian pembelajar dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan langkah-langkah dirinya sendiri, karena pembelajaran berbasis web, internet membuat pembelajaran menjadi sifat individual. Nah, kadang kita pulang dari sekolah bisa browsing kembali, bisa kita juga cari referensi lain untuk bisa mempelajari apa yang kita pelajari tadi. Itu akan menambah ilmu kita. Kemudian kemampuan kita untuk membuat tautan link. Nah, di sini nih kita mengapa harus membuat tautan link? Itu bisa mengakses informasi, kita bisa membagikan informasi dan juga orang bisa membagikan informasi dengan kita. Jadi ada komunikasi imbal baliknya di sini. Kemudian sangat potensial sebagai belajar bagi pembelajar tidak memiliki cukup waktu kan untuk belajar. Kemudian dapat mendorong belajar untuk lebih aktif, lebih mandiri belajarnya. Kemudian menyediakan sumber belajar tambahan, kemudian menyediakan mesin pencari. Maksudnya di sini mesin pencari mencari informasi. Dengan adanya informasi kita bisa melakukan atau mengembangkan hal lain. Nah, kemudian ada kekurangannya juga di sini. Keberhasilan pembelajaran berbasis ini bergantung pada kemandirian dan motivasi pembelajaran kita. Balik ke individu kita, apa yang kita buka, apa yang kita cari itu bermanfaatnya ke diri kita sendiri. Kemudian akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan jaringan ini seringkali menjadi masalah bagi pembelajar, karena kadang jaringannya bagus, kadang jaringannya buruk gitu. Jadi itu kekurangannya. Kemudian pembelajar juga dapat cepat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak dapat mengakses informasi, dikarenakan tidak terdapatnya peralatan terkadang yang memadai atau lingkungan yang memadai. Kadang jaringan kita sering hilang. Nah, jadi itu kekurangannya. Kemudian dibutuhkan juga panduan belajar, kayak kita tuh masih perlu dibimbing agar penggunaan kita dalam internet ini tidak salah. Kemudian menggunakan pembelajaran berbasis merasa terisolasi, terutama jika terdapat keterbatasan dalam fasilitas komunikasinya di sini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.